pada hari ini KPK melakukan penahanan terhadap tersangka saudara YCK untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 12 sampai dengan 31 Maret 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Sering rekan-rekan menanyakan, ini mungkin kenapa waktunya cukup lama. Tentunya kami tidak ingin terburu-buru. Kami ingin melengkapi dulu bukti-bukti atau kecukupan alat bukti dalam rangka melakukan upaya paksa ini. Kemudian juga rekan-rekan ketahui dan ikuti bersama bahwa secara formil apa yang telah dilakukan oleh penyidik KPK telah diuji dalam sidang peradilan, ya, yang diputus pada hari kemarin, hari Rabu, tanggal 11 Maret 2026, di mana pengajuan pra-peradilan dari saudara YCK ditolak, artinya bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik KPK terhadap saudara YCK itu sudah benar secara formil. Adapun konstruksi perkara sebagai berikut, kami urut dari penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 ya, atau 1444 Hijriah. Ini pelaksanaan hajinya itu sekitar akhir bulan Juni sampai akhir bulan Juli, ya, itu untuk tahun Masehinya. Jadi bulan hajinya itu kalau di bulan Masehinya itu di akhir bulan Juni sampai dengan akhir bulan Juli. Jadi kita tanggal 10 Zulhijjahnya itu ada di sekitaran tanggal 1 atau 2 Juli 2023. Pada bulan Mei 2023 berarti sekitar 2 bulan, ya, 2 bulan sebelum bulan haji, pemerintah Arab Saudi memberikan kuota haji tambahan sebanyak 800 kepada 8.000 kuota kepada pemerintah Indonesia. Jadi ini ada tambahan. Ini kenapa? Karena memang selama tahun 2020, 2021, 2023 itu kan sedang ada COVID, ya. Ya, sedang ada COVID sehingga ada pembatasan-pembatasan. Jadi setelah dinyatakan COVID itu kemudian bebas, wabah COVID itu, kemudian ditambahlah beberapa kuota, karena tentunya juga dengan ada pembatasan maka antrian makin panjang, seperti itu ya. Kemudian saudara FHM, selaku Dewan Pembina Forum Sathu, ya, mengirimkan surat kepada saudara YCK. Ini Sathu itu asosiasi travel haji, ya. Ya, ada asosiasi, jadi ada forum-forum, ya, mengirimkan surat kepada saudara YCK yang bertujuan untuk memaksimalkan penyerapan kuota tambahan. Nah, jadi dari grup-grup travel ini, salah satunya dari Forum Sathu itu mengirimkan surat, gitu. Jadi menginginkan memaksimalkan penyerapan kuota tambahan tersebut. Ini yang tahun 2023 ya, yang 8.000, gitu kan. Selanjutnya pada bulan Mei 2023, dalam rapat di Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Agama disepakati kuota tambahan tahun 2023 sebanyak 8.000 dialokasikan untuk jamaah reguler. Karena yang paling terdampak sebetulnya adalah jamaah reguler. Kenapa? Karena antriannya sangat panjang, itu seperti itu ya. FHM kemudian berkomunikasi dengan Saudara HL selaku Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh atau PHU terkait surat dari Forum Sathu yang menyampaikan bahwa Forum Sathu siap memaksimalkan penyerapan kuota tambahan tersebut. Artinya Forum Sathu ini siap untuk kuotanya jika nanti dimaksimalkan, diberikan kepada travel tersebut ya di Forum Sathu. Itu. Kemudian HL
mengusulkan kepada YCKI agar kuota haji tambahan dibagi 92% kuota reguler dan 8% kuota khusus. Nah, ini artinya bahwa sudah menyalahi ya. Tadi di awal kan rapat itu di bulan Mei itu dialokasikan semuanya 8.000 itu untuk reguler. Tapi kemudian HL ini mengusulkan sudah dibagi saja 92%, 8% gitu. Ini masih ada dasarnya. Dasarnya memang di undang-undangnya 92%, 8% seperti ini. Jadi berlainan dengan kesimpulan dalam rapat dengan DPR. YCKI kemudian menyetujui usulan tersebut dengan menerbitkan Keputusan Menteri Agama atau KMA nomor 467 tahun 2023 pada tanggal 19 Mei 2023 tentang penetapan kuota haji tambahan tahun 2023 dengan komposisi 7.360 kuota untuk reguler dan 640 kuota untuk haji khusus, sesuai dengan persentasenya. Pada akhir Mei 2023, rapat kembali dilakukan antara Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Agama dengan kesimpulan persetujuan untuk kuota tambahan sebanyak 8.000 tersebut dibagi menjadi 7.360 untuk haji reguler dan 640 untuk haji khusus. Jadi rapat di awal awal bulan Mei itu yang lebih duluan gitu ya. Itu kemudian dianulir dengan rapat berikutnya. Sehingga di rapat berikutnya menyetujui pembagian yang di awal rapat awal disetujui seluruhnya 8.000 itu untuk haji reguler, kemudian disesuaikan dengan pembagiannya berdasarkan undang-undang ada 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Selanjutnya diterbitkan keputusan Dirjen PHU tanggal tahun 2023 yang disusun oleh Saudara RFA selaku mantan Kasubdit Perizinan, Akreditasi dan Bina Penyelenggaraan Haji khusus di Kementerian Agama atas arahan Saudara IAA untuk melonggarkan kebijakan terkait dengan TO. T0 itu adalah kode yang diberikan kepada jamaah yang mendaftar di tahun tersebut dan dia tidak perlu ngantri. Jadi TO atau TX ini kalau di kasih kode gitu ya, T0 gitu ya, atau TX berarti dia mendaftar di tahun tersebut dan berangkat di tahun yang sama, seperti itu. Nah, kalau kodenya T1 berarti dia sudah mengantri 1 tahun gitu. T2 ya antri 2 tahun seperti itu. Nunggunya 1 tahun, nunggunya 2 tahun seperti itu. Diketahui sepanjang bulan Mei sampai dengan Juni 2023, RFA melakukan pertemuan dengan Asosiasi PIHK terkait penyerapan kuota haji khusus tambahan sebanyak 640 jamaah. Jadi ini tadi waktunya kan sangat singkat gitu ya. Sangat singkat, biasanya mungkin rekan-rekan yang punya keluarga, rekan-rekan jurnalis yang punya keluarga yang akan berangkat pada haji biasanya ada yang segera harus dilunasi nih gitu kan, ada tambahan kuota atau ada daftar silakan. Ditunggu berapa hari atau tanggal berapa gitu ya. Nah ini seperti ini. Jadi ada tambahan kuota, kemudian disalurkan untuk yang reguler, tetapi kan karena pengumumannya atau spare waktunya, ya jeda waktunya itu tidak terlalu lama, maka juga pada akhirnya saudara-saudara kita para calon jemaah haji reguler ini tidak mampu juga gitu ya melunasinya. Gitu. Karena kalau diberikan tenggang waktunya tidak cukup, ya, tapi ada juga yang mampu melunasi, tapi kebanyakan juga tidak mampu. Sehingga nanti kalau tidak mampu, maka jatahnya digeser untuk haji khusus gitu. Karena tentunya yang haji khusus itu memiliki kemampuan finansial yang lebih besar, sehingga dia mampu melunasi atau membayar jumlah uang yang dipersyaratkan untuk berangkat ibadah haji. RFA kemudian menentukan kuota jemaah untuk 54 PIHK sehingga bisa berangkat langsung tanpa antrean. RFA juga memberikan perlakuan khusus kepada PIHK tertentu untuk bisa mengisi kuota haji khusus tambahan dengan jamaah haji khusus T0 atau TX
percepatan tidak sesuai dengan nomor urut. Ya, jadi sudah diurutkan sebetulnya baik yang reguler maupun yang khusus. Tapi, nah nih kembali lagi, tapi disinilah mulai terjadi penyimpangannya gitu ya. Beberapa orang dikabari untuk memberikan sejumlah uang dan dinyatakan bisa diberangkatkan gitu ya, hajinya gitu, seperti itu, tanpa harus mengantri, seperti itu. Penyimpangannya ada di situ. Makanya seringkali haji-haji khusus itu untuk jumlah nilai yang harus dibayar itu bervariasi, gitu ya. Kalau haji reguler kan sudah jelas ya. Tapi haji khusus itu bervariasi, berbeda di masing-masing travel, gitu, seperti itu. Selanjutnya RFA memerintahkan stafnya untuk mengumpulkan fee percepatan dari PEHK untuk pengisian kuota haji khusus tambahan yang mendapatkan tadi T0 atau TX senilai 5.000 US dollar atau 84,4 juta per jamaah. Nah, jadi ada sejumlah uang yang harus dibayar atas tadi ya privilege yang diterima. Kenapa? Tidak harus ngantri. Kalaupun ngantri, dia bisa loncat orang lain gitu ya. Loncati yang antriannya, seperti itu. Salah satu caranya dengan mengalihkan jemaah haji visa muzamalah menjadi haji khusus. Berdasarkan hasil pemeriksaan tim KPK, bahwa RFA juga memberikan fee percepatan tersebut kepada YCK, IAA, serta sejumlah pejabat di Kementerian Agama. Jadi, fee percepatan itulah yang kemudian dikumpulkan dan dibagikan kepada para oknum.